Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan nasional dan politik etis. Apa itu pergerakan nasional? Kata pergerakan nasional memiliki suatu pengertian yang khas, yakni merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Dengan demikian, istilah ini mengandung arti yang sangat luas. Gerakan yang mereka jalankan memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa, tetapi juga meliputi gerakan di berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda, dan lain-lain. Istilah nasional berarti bahwa pergerakan tersebut mempunyai cita-cita nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsanya yang masih terjajah. Di samping itu, sifat pergerakan pada masa ini lebih bersifat nasional bila dibanding dengan sifat pergerakan sebelumnya yang bercorak kedaerahan. Kemudian, adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pergerakan nasional antara lain adalah yang pertama yaitu faktor yang berasal dari luar negeri atau faktor eksternal. Antara lain yang mana pada waktu itu pada umumnya bangsa-bangsa di Asia sedang mengalami imperialisme barat. Hal inilah yang mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu, kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia pada tahun 1905 juga membuktikan bahwa ternyata bangsa Timur dapat juga mengalahkan bangsa Barat. Di samping adanya gerakan Turki Muda yang bertujuan mencari perbaikan nasib. Kemudian, faktor yang berasal dari dalam negeri atau faktor internal, yaitu adanya rasa tidak puas, penderitaan, rasa kesedihan, dan kesengsaraan dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial. Ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata melawan Belanda di berbagai daerah. Antara lain, perlawanan yang dipimpin oleh Pattimura, Teku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Namun perlawanan-perlawanan itu menemui kegagalan karena di antara mereka masih belum ada rasa persatuan nasional. Kegagalan demi kegagalan inilah yang menyadarkan para pemimpin bangsa atau dalam hal ini kaum pergerakan nasional untuk merubah taktik dan strategi perjuangan melawan penjajah dalam mewujudkan cita-cita mereka, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan mendirikan organisasi-organisasi modern. Adapun organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional yaitu yang pertama organisasi Budi Utomo, yang kedua Sarekat Islam, yang ketiga Indische Partij, yang keempat Perhimpunan Indonesia dan Manifesto Politik, yang kelima Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang keenam Partai Nasional atau PNI, yang ketujuh Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, yang kedelapan Partai Indonesia, yang kesembilan Perjuangan Radikal, 10 Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, 11 Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, 12 Organisasi Keagamaan, dan yang ke-13 adalah Organisasi Pemuda dan Wanita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu organisasi modern pada masa pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia
yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada hari Minggu 20 Mei 1908 pada pukul 9 pagi, bertempat di salah satu ruang belajar Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo. Namun para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak. Di samping itu, mereka juga harus berorganisasi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi itu. 10 tahun pertama, Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priayi atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirto Kusumo, mantan Bupati Karanganyar, dan Pangeran Aryo Noto Dirojo dari Keraton Pakualaman. Tujuan dari didirikannya organisasi Budi Utomo ini adalah untuk memajukan pendidikan Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang kemudian hari berdirinya menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Tujuan didirikannya Budi Utomo secara garis besar adalah memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. Kemudian, mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa Bumi Putra. Kemudian, mengadakan perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah. Selanjutnya, mendirikan badan wakaf yang akan mengumpulkan dana untuk kepentingan belanja anak-anak sekolah. Dan yang terakhir, untuk memajukan kebudayaan dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam upaya mencapai kehidupan yang layak. Kisah berakhirnya kejayaan organisasi pemuda Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang ada di Indonesia. Pendirian Budi Utomo ini diiringi dengan banyaknya perdebatan antara golongan tua dan juga golongan muda. Salah satu topik yang diperdebatkan adalah penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Melayu, tepatnya dalam menghadapi westernisasi. Dr. Rajiman mengatakan kalau bangsa Jawa adalah Jawa, menunjukkan identitasnya sebagai orang Jawa. Sedangkan Cipto Mangunkusumo mengatakan kalau bangsa Indonesia harus memanfaatkan pendidikan dari Barat dan unsur yang lain supaya bisa memperbaiki derajat kehidupan. Cipto Mangunkusumo juga mengatakan kalau sebelum memecahkan masalah budaya, maka permasalahan politik harus diselesaikan terlebih dahulu. Tujuan politik semakin terlihat di golongan muda dan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Sarekat Islam. Dalam perkembangannya, golongan tua masih meneruskan tujuan Budi Utomo yang disesuaikan dengan situasi politik saat itu. Walaupun masih ada golongan muda yang radikal, sewaktu Dewan Rakyat atau Volksrat dibentuk, banyak wakil Budi Utomo yang ikut serta di dalamnya. Dengan begitu, pemerintah tidak akan curiga ke sifat Budi Utomo yang moderat. Pemerintah Hindia Belanda juga mengakui Budi Utomo sebagai sebuah organisasi yang resmi pada tahun 1909 pada bulan Desember.
Dukungan pemerintah kolonial ini adalah bagian dari pelaksanaan politik etis. Dukungan dari pemerintah ini membuat Budi Utomo sering dicurigai sebagai organisasi boneka kolonial Belanda oleh masyarakat Bumiputra. Budi Utomo mulai hilang kendali di tahun 1935 dan bergabung menjadi organisasi lain, yaitu Partai Indonesia Raya atau Parindra. Walaupun begitu, kehadiran Budi Utomo sudah banyak menginspirasi para putra Indonesia untuk mendirikan organisasi lain seperti Jong Sumatera, Jong Ambon, Sediotomo, Muhammadiyah, dan lainnya. Hal ini juga yang membuat kemerdekaan semakin di depan mata. Hubungan antara politik etis dengan lahirnya pergerakan nasional, yaitu dengan dilaksanakannya politik etis di Indonesia, menyebabkan munculnya golongan terpelajar yang menerima pendidikan modern yang kemudian memimpin pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Para tokoh seperti H.O.S. Cokro Aminoto, Cipto Mangunkusumo, dan Insinyur Soekarno mendapatkan pendidikan modern hasil politik etis dan menggunakannya untuk memimpin perjuangan yang berupaya memerdekakan Indonesia. Politik etis atau politik balas budi merupakan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berpendapat bahwa Belanda harus bertanggung jawab bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik dan reaksi terhadap politik tanam paksa. Dalam politik etis ini, Belanda memperkenalkan pendidikan modern untuk orang Indonesia sebagai kompensasi atas keuntungan yang didapat Belanda selama tanam paksa. Politik etis tak lain adalah dampak dari politik tanam paksa dan politik liberal di Hindia Belanda pada abad ke-19. Dalam masa ini, penjajah Belanda membangun perkebunan-perkebunan untuk menghasilkan tanaman ekspor dan memaksa penduduk Indonesia sebagai pekerja. Meski keuntungan yang didapat pengusaha Belanda besar, penduduk Indonesia harus menderita karena harus bekerja dengan gaji yang sangat kecil dan dengan kondisi yang sangat berat. Kondisi ini memprihatinkan. Akhirnya mencuat setelah ditulis oleh penulis Multatuli bernama Edward Dawes Dekker dalam novelnya Max Havelaar yang bercerita tentang penderitaan pekerja pribumi di perkebunan kopi milik usaha Belanda. Akibat tulisan ini disertai dengan aktivisme di Belanda dari Peter Broshoff, wartawan koran De Lokomotief, dan C.Th. van Deventer, seorang politikus, maka pemerintah Belanda menjalankan politik etis atau politik balas budi yang berusaha meningkatkan pendidikan dan kondisi kehidupan penduduk asli Hindia Belanda. Baiklah, sekian dulu ya penjelasan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.